Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang pada pagi hari ini beribadah gereja maupun yang sedang beribadah online di rumah. Shalom. Kita semua bersuka cita karena Tuhan ada, amin. Bagi yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kita. Hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Semua itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati, kita mendekat pada Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Pujian ini dari awal.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan hati yang penuh dengan penyembahan, mari kita katakan sekali lagi. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, anugerah-Mu begitu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau mengampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan, doa kami yang jauh dari kata sempurna ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang percaya katakan, amin. Mari kita bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan pujian bagi Dia, sebab Tuhan sudah melimpahkan sukacita bagi kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, sekarang bersuka. Sekali lagi. Bersuka, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bawa sukacita hampiri Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita bersukacita. Katakan, wo oh 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 oh, wo oh 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 oh, yeah. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh, yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Jemaat masih tetap berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam hari-hari yang kita lalui, tidak jarang kita bertemu dengan sebuah pergumulan. Sampai-sampai kita merasa sesak, kita hilang harapan, kita merasa sendiri. Tapi satu yang perlu kita ingat, bila kita hanya perlu Tuhan, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Hanya Dia satu-satunya yang kita perlukan, satu-satunya yang kita percaya. Dia selalu ada di setiap waktu kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan penuh pengharapan, mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Dia melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Engkau yang kupercaya Tuhan. Di setiap waktu, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Selain Kau, Yesus, hanya Kau yang andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar ya Tuhan, seperti pujian ini yang mengatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya dalam kehidupan kami. Karena Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini bersatu hati, berdoa untuk gereja kami tempat ini dan Pospe yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong, terus memberkati kehidupan mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kuasa Tuhan terus melingkupi mereka Tuhan, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya dokter dari segala dokter Tuhan. Engkau Allah penyembuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu sanggup memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini bergumul dalam setiap pergumulan lainnya Tuhan. Yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya tangan Tuhan yang terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan terus menolong memberkati kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak letih lesu. Mereka tidak menjadi berbeban berat Tuhan. Mereka boleh melewatinya setiap pergumulan yang ada dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya mereka boleh terus bersandar kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami, yang tidak pernah membiarkan kami untuk tergeletak sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk boleh melayani di tempat ini. Setiap majelis, pengurus komisi, bahkan setiap aktivis, penata layan lainnya Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya melalui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan bagi gereja tempat ini, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan dan jemaat tempat ini. Biarlah mereka bersama-sama untuk mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup mereka pun boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk Ibu Syosemu Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami.
Kami terus berdoa ya Tuhan di dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati dalam masa tuanya ini Tuhan. Sehingga hidupnya pun boleh memuliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan juga boleh mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong bangsa kami Tuhan. Dari jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah Tuhan. Orang-orang yang ada di dalamnya, pemerintahan yang ada di dalamnya pun, kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap kami sebagai warga negara Indonesia. Biarlah kami juga boleh, hidup kami pun boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala persoalan yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Boleh merasakan ada ketenangan, ada kedamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk penginjilan yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Termasuk untuk Kota Tulungagung ini dan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang telah Engkau utus, Engkau pakai untuk boleh melayani di berbagai daerah Tuhan. Kiranya mereka Tuhan, lewat mereka Tuhan, Injil semakin diberitakan. Dan biarlah banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau Tuhan. Pakai dan berkati Tuhan setiap metode-metode yang dipakainya. Kiranya itu boleh menjadi alat Tuhan, cara Tuhan untuk boleh banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai tepat pada waktu-Mu Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita mendekat pada Tuhan. Biarkan hati kita menerima setiap kehendak-Nya dan meladani pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau sepenuh hati mengikut Yesus. Semua karena anugerah
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus Juru Selamat dan Imam Agung kami. Terima kasih atas anugerah-Mu lah, atas pimpinan dan perkenan-Mu lah. Hari ini kami bisa berkumpul bersekutu di dalam nama-Mu. Dan sekarang kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, menghayati, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sempurnakan pula apa yang sudah disiapkan hamba-Mu, sertai dalam hamba-Mu menyampaikannya. Persatukan hamba-Mu dengan anak-anak-Mu yang duduk memperhatikannya. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar pemberitaan firman ini memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai yang diberikan kepada saya, temanya ialah sebuah kompetisi kebaikan. Ayatnya demikian pula dari Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu, ya sebuah sudah saya tulis sebagai ringkasan di warta itu. Jadi sambil memperhatikan ini bisa disimak juga ringkasannya. Ya, namanya planet bumi ini
ini adalah ajang tempat untuk kompetisi, untuk berlomba, beradu kekuatan, kelebihan dalam berbagai disiplin ilmu, berbagai cara dan berbagai strata tingkatan. Ya, naik tayangannya. Ada kompetisi itu ya, nuklir. Skalanya canggih kalau sudah kompetisi nuklir ini kelas high class, high tech. Ini kompetisi high tech. Ini yang high, yang berikut tayangan berikutnya. Ya, bukan itu, ya bawahnya. Nah, inilah yang saya katakan high tech. Yang tadi itu high, teknologi tinggi. Yang ini kompetisi tech itu cetek. Gitu lah ya. Bisa dimainkan. Terima kasih. Ini kompetisi mengambil uang dari jeruk, dari semangka. Ini teknologinya cukup teknologi cetek ini. Bapak Ibu, selain ini juga ada yang kompetisi seperti ini, misalnya saja lomba makan kerupuk apa gitu, yang sering kita lihat itu. Ya, saya nggak menyalahkan, tapi saya ini ya kalau kita lihat, saya lihat lomba yang ambil koin dari jeruk, dari nuwun sewu Pak. Ini sudah sejak zaman Belanda itu ada. Terus inlander ya semacam saya ini loh kira-kira, kalau waktu itu sudah lahir. Itu yang lakukan gitu. Yang nonton itu bule-bule gitu. Nah, ini sebenarnya sudah suatu hal yang untuk merendahkan itu. Itu loh inlander orang Indonesia yang hidupnya hanya senilai sebinggol sehari. Golek duit koin receh le angel ya Allah. Maka ya saya tidak pernah adakan semacam ini. Ya, soalnya itu wah cukup melecehkan. Lagi pula nilai kualitasnya. Di satu sisi di sebuah gereja saya bisa melihat lomba begitu udah ada. Adanya lomba, malah ada lomba menghafal ayat Alkitab. Heran, ada yang hafal 30 ayat Alkitab. Ya, pelaksanaan sebelum hari hanya. Saya kira ini berkualitas dan saya setuju. Karena apa saudara? Di sisi lain orang lain itu ya di luar kita tuh hafal itu sak kitabnya mereka itu apal moco ping 3. Apakah orang Kristen juga demikian? Syukur kalau ada yang bisa, ya. Tapi kira-kira kok jarang. Coba siapa yang hafal 10 hukum aja dari bukan 2 hukum, 2 hukum itu kan penak itu ya. Kalau 10 hukum dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 mulai lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat perbudakan itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, di dalam air, di bawah bumi, bla 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 dan seterusnya sampai yang 10 jangan mengingini apapun yang sesamamu manusia punya itu. Baik. Lanjut. Lomba atau kompetisi kebaikan membagi tajil, ya. Puasa itu kan ada itu.
Anugerah juga membagi tajil beberapa hari. Lalu bedanya apa? Nah di sini misalnya. Mereka membagi tajil itu juga ada tujuannya, saudara. Next berikutnya. Ya, masuk sekarang kepada motivasi kompetisi itu apa. Mari kita lihat. Kompetisinya ya silahkan bisa itu cukup. Oke, macam-macam. Apa motivasinya? Itu ada kompetisinya orang magang kerja. Ada juga yang pegawai kontrak. Mungkin berbaik-baik begitulah ya supaya kontraknya diperpanjang. Nah, begitu. Itu ya bisa itu. Yang tadi magang itu ya supaya nanti diangkat, itulah menjadi tenaga tetap. Tidak jarang ini fakta di lapangan. Nah ini baru saja ini kompetisi caleg ya, pilih saya nanti akan ada apa dan sebagainya, caleg itu kompetisi demikian. Berikut kompetisi pilpres atau pilkada, lihat itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu ya, semua ada motivasinya. Kalau tadi bagi-bagi tajil itu juga ada motivasinya. Motivasinya apa? Supaya mendapat pahala, dan pahala sejumlah kebaikan itu diperhitungkan akan menolong dia masuk di dalam surga. Karena dalilnya memang begitu. Barang siapa memberi berbuka, walaupun hanya sebutir kurma, ia mendapat pahala. Nah ini serupa dengan Matius 10:42, barang siapa yang memberi secangkir air sejuk kepada yang kecil ini, maka ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kan begitu, itu sudah sampaikan sekian tahun sebelumnya. Nah kalau membagi tajil itu ada motivasinya yang demikian, ya sudah memang dalilnya begitu. Anugerah membagi tajil, ya apakah juga begitu? Nah, tentunya tidak. Oke, kita lihat kompetisi-kompetisi ini orientasinya, ending-endingnya, goalnya kepada siapa? Goalnya kepada diri sendiri. Yang nomor satu, sing magang yo ben diangkat, yang kontrak supaya kontraknya diperpanjang, begitulah ya baik-baik saja berbuat baik ya. Kemudian yang caleg itu ya supaya dipilih dan nanti dia menduduki jabatan di legislatif berbagai jenjang, begitulah ya. Bacanya baca wah berbuat baiklah begitu, tapi nanti kalau sudah dapat kursi ya lain lagi ceritanya kan gitu. Nah bagi-bagi sembako juga demikian. Ya udah tahulah semuanya, saya kira bisa menilai orientasinya kemana. Ini hal umum di media sudah ada. Nah sekarang apa bedanya dengan Kristen? Monggo silakan naik. Motivasi kebaikan dalam ajaran Kristen yang harus digarisbawahi tebal-tebal ialah bahwa orang Kristen itu diselamatkan karena mengimani penebusan Yesus melalui penderitaannya, melalui kematiannya di kayu salib, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah Paskah versi PB, penggenapan dari Paskah versi PL ya. Diselamatkan bukan karena sejumlah kebaikan yang dilakukan, tetapi karena penebusan. Ya, ini. Namun bukan berarti orang Kristen tidak perlu berbuat baik. Orang Kristen bukan hanya perlu tetapi harus berbuat baik seperti yang diamanatkan di dalam firman tadi Matius 5 ayat 16. Naik tayangan berikutnya. Orang Kristen harus berbuat baik untuk apa? Pertama sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mengingat saya orang berdosa ini. Alkitab sudah sebutkan jelas bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut.
anugerah Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut, thanatos, kematian, perpisahan, pisahnya raga dengan sukma bernama kematian jasmani. Perpisahan antara Allah dengan manusia itu tidak bisa lagi komunikasi dengan Tuhan seperti sebelum berdosa. Itu kematian rohani. Contoh sudah jelas. Kitab Kejadian pasal 3. Sebelum Hawa dan Adam jatuh dosa, itu terjadi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sampai disebutkan oleh Alkitab bahwa Adam dan Hawa itu mengenal Tuhan hadir tuh. Disebutkan di situ mendengar bunyi langkah Tuhan. Itu menandakan bahwa antara manusia dalam hal ini Hawa dan Adam mengenal Tuhan. Sampai tahu tanda-tanda kehadiran Tuhan. Waktu di kebun jambu pernah saya sampaikan kan itu. Betul di kebun jambu itu ya. Itu adalah bahasa kias yang menunjukkan bahwa Tuhan kehadiran Tuhan itu dikenal. Ya sama halnya lah kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenal orang yang ada di rumah walaupun masih di luar rumah, montore kae mak reng-reng itu tahu loh apa montore bapake apa anake apa tahu kira. Soalnya bunyi gasnya itu enggak sama. Apalagi langkahnya itu teplek-teplek, klemek-klemek, apa serandale diseret teklek-teklek, tahu sing teko iki apa gitu loh ya. Saya ngerti kok, di luar yang datang tuh Pak Yohanes atau Pak Narko nek ngono, oh urung ketok, tahu saya itu ya. 99,9 bedek mesti bener. Bukan saya tahu sebelum winara, ning apal langkahe. Ampal buka lapang angger mak gredek ngono kuwi sapa weruh aku sudah. Itulah keintiman. Tetapi tatkala jatuh dosa apa saudara-saudara? Hei, Dam. Wah. Nyanti kowe. Lah kok ndelik. Sembunyi di sini. Orang dipanggil sembunyi ini pasti ada masalah. Kalau ndak sembunyi, ndak ada masalah, ndak akan sembunyi. Kok kelihatan ini datang untuk apa? Ya moga-moga sini. Karena sembunyi itu sudah kena dibedek bahwa itu ada masalah. Gitu loh. Gambarannya ngono wis raha neko-neko itu, ya. Itu. Apa kamu makan? Jawabnya tahu semua. Goro-goro gitu. Perempuan yang kau berikan ini saling menyalahkan. Ya wis ngono kuwi lakone wong berdosa iki saling menyalahkan. Wis golek bener dhewe-dhewe. Apal saya nangani perkara yo salah yo sik ngengkel. Itu di meja hijau itu kan sering begitu. Makanya ada hakim, jaksa dan advokat. Ini kuwi ya. Oke. Dia sudah ucapan syukur lah. Tuhan, aku orang berdosa mau diplunin rokok, tapi karena pertolonganmu aku bersyukur kepadamu. Wujud syukurku berbuat baik. Ya, karena apa? Karena engkau sudah baik kepada saya, maka saya harus berbuat baik. Namun perbuatan baik saya tidak klop dengan dosa-dosa saya. Nah, yang ketiga, orang Kristen harus berbuat baik sebagai kesaksian hidup untuk memuliakan Tuhan. Baik, Matius 5 ayat 16 tadi berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Yang kita bahas ialah terang itu apa? Di catatan sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud terang itu pertama-tama ialah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jadi terang itu ialah firman Tuhan.
Kitab Kejadian juga menyebutkan gitu. Hendaklah ada terang. Ya, terang itu di situ. Baik, saudara-saudara. Terang itu ialah firman Tuhan. Diperjelas oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ternyata firman itu adalah Allah sendiri. Nuwun sewu saya sampaikan. Ini aliran lain yang sering-sering berkunjung ke rumahnya orang Kristen. PI tapi yang gone wong Kristen. Nuwun sewu saya beritahu saja itu agama seksi Yahwa itu. Hafal ayat-ayat tertentu hafal. Hati-hati saudara-saudara. Menafsirkan ini gini loh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan begini, pada mulanya adalah Matius. Matius bersama dengan Markus. Lalu apakah Matius adalah Markus? Ngono. Jawabnya gampang itu. Ya mesti pancen kepalane Markus itu beda dengan kepalane Matius. Tetapi kalau firman dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Anda dan pikiran Anda itu tidak bisa dipisahkan. Ini saya beritahu ya sedikit tip itu supaya nanti tidak disesatkan. Karena memang sesuai firman Tuhan akan muncul penyesat-penyesat itu muncul. Midweek service kan sudah saya sampaikan itu seksi Yahwa, Kristen progresif, apa saya sampaikan itu. Baik, harus berbuat baik sebagai kesaksian hidup. Itu tadi apa? Karena apa? Firman terang itu adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ialah diri Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus Kristus memproklamasikan dirinya, akulah terang dunia. Dengan kata lain, dengan cara berpikir seperti itu, menceritakan terangmu bercahaya ialah supaya orang Kristen memberitakan Kristus. Kristus yang tidak nampak secara kasat mata ini harus dibuat nampak oleh orang Kristen melalui perbuatan baiknya. Nah, ini. Mengapa? Karena Kristus itu baik. Mari kita lihat. Yesus itu kan tidak pernah perang. Tidak memimpin perang kok. Muridnya mau belani dia perang aja, bawa pedang itu. Petrus ya, Petrus, sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang kan binasa oleh pedang. Dan Yesus itu tidak pernah punya parang. Ya, tidak duwe pedang. Kok pedang silet ora nggawa Yesus itu. Pisau dapur apalagi. Raja damai betul. Yang memusuhi didongakne api. Ya. Dan firman Tuhan kan juga kata, berdoalah buat orang yang membenci kamu dan memusuhi kamu. Nah, begitu. Yesus sudah memberi contoh itu. Lalu dalam perjalanannya ketemu orang buta. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang ingin aku perbuat padamu? Tuhan, aku pengen melihat. Ya wes, dioles-olesi itu. Makanya melek, melek. Berbuat baik. Orang Kristen harus begitu. Ya enggak bisa Pak, saya bukan dokter. Enggak, buta tidak harus buta mata.
buta aksara bisa, buta iptek bisa, buta jalan ke surga bisa, ya toh. Buta ndak punya keterampilan bisa nanam apa, mau nanam vanili, mau nanam jeruk, mau nanam apa, mau ternak apa, tak wajari ya begini, ada begitu. Ya, silakan, saudara. Harus pengertiannya itu begitu. Terus Yesus, saudara, ada orang lapar. Ingatan kisah 4.000 orang kelaparan, 5.000 orang kelaparan. Andreas ngomong, Tuhan, orang sekian ini suruh aja pulang lah. Nanti semaput. Apa? Kon balik. Sampean sing maring imam. Ada Tuhan, sini gak ada warung. Seharga sekian pun tidak muat. Kamu memberi makan, ayo, tahu dia. Tahu kalau anak Andreas ki, sorry bukan Andreas itu ya. Anak Andreas ki nggawa panganan nih. Karena orang Yahudi itu punya kebiasaan zaman dulu arang warung, wes pasti. Kedua, orang Yahudi itu tidak sembarangan makan yang warung karena menjaga najis atau halal. Makanannya begitu, ya. Orang Yahudi kok, ya itu. Maka bawa bekal. Tahu kalau anaknya ini bawa bekal. Engko lek wong-wong wis padha mulai, dhek ndak sungkan bekalnya dimakan. Ngono lho ya karo bapake barang kira-kira begitu lho ya. Maka apa kata Tuhan Yesus? Kamu yang memberi. Di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Bawa ke sini. Nah, lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati. 5 kuwi disyukuri, 2 itu syukuri, diberkati. Puji Tuhan. Roto untuk 5.000 orang lebih. Betul kan itu ya. Nah inilah yang diambil oleh orang Kristen seharusnya ya, seharusnya sedikit dipersembahkan, disyukuri menjadi berkat buat banyak orang. Masuk kantong kolektor kan ya, duit itu bervariasi Pak ya. Tapi itu disyukuri, diberkati, wow, hasilnya besar-besar dan lakukan pekerjaan yang lain. Yesus baiknya seperti itu loh. Maka orang Kristen itu harus memancarkan kebaikan Yesus. Ya, ini. Nah, bagi semua orang, ya. Bisa orang itu tetangga kita, bisa tetanggane gereja dan lain sebagainya. Baik-baik dengan lingkungan. Contoh nyata ada. Tak ringkes saja, contoh nyata ada. Orang Kristen pertama baca Kisah Rasul pasal 4 apa itu menyebutkan. Dan mereka disukai oleh semua orang. Orang-orang sekitarnya seneng karo wong Kristen, saudara-saudara. Loh itu fakta. Mengapa demikian? Ya, karena apa? Orang Kristen melakukan perbuatan baik. Dan mereka senang, disenangi oleh semua orang. Dari senang yang tahapan pertama ini dilanjutkan dan Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dari rasa senang kepada orang Kristen lalu mengikut Tuhan. Oh, wong Kristen ki tibake ya gak cedil ya. Itu. Poso-poso gelem bagi tajil. Ini loh, ya. Bagus. Oh, wong Kristen ki tibake kok ya entengan ya. Lingkungan kerja bakti, ngersiki got kok ya melu-melu. Lah ya gitu loh. Kalau ndak melu kok ya ngekei teh, beri kopi, syukur tambahi roti, gedang goreng dan lain sebagainya. Oh baik, dengan ucapannya baik. Nuwun sewu Pak ya, saya ndak ikut kebakti, ndak bisa ikut karena jam mepet kebaktian. Oh iya ya, ndak apa-apa. Sama halnya mereka lek mepet kebaktian diundang ya pamit dulu. Wah mereka sudah demikian ini. Ya itulah antara lain saudara-saudara kebaikan dari orang Kristen untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan, bukan pribadi lepas pribadi.
Terakhir sebagai penutup, monggo. Ya, orang Kristen diberi predikat yang mulia, yaitu anak-anak Allah. Tidak ada pada yang lain punya sebutan anak-anak Allah dan menempatkan Allah sebagai Bapaknya. Oleh karena itu ada peribahasa atau basa Jawa, anak polah bopo. Nah, pinter kan. Polahnya anak itu loh akan membawa nama baik orang tua. Bocah iki kok sopan teman, anake sapa to iki? Kayak ngono. Anake wong gereja kae lho. Pantes ngono. Sapa iki? Liwat kok ya panggah banter. Gang cilik kowe ya banter. Ora nyebut cah ngendi. Lah bocah gereja ngono. Lah, ini kan tidak memuliakan Tuhan, tetapi nek alon-alon, monggo Pak, nuwun sewu. Oh nggih, monggo. Wah, ini loh masih di situ pasti diajar baik karena Bapak di surga itu Bapak yang baik. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 16. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman yang kau berikan kepada kami. Kami sudah membaca, sudah mengupas, sudah merenungkannya. Kami mohon kekuatan darimu ya Tuhan untuk kami dapat melakukannya agar melalui apa yang kami lakukan, kebaikan yang kami lakukan, kami memuliakan namamu, kami mensyukuri anugerahmu. Demikian doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang bagi kita semuanya yang beribadah di rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pertemuan jemaat. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Suprapto, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Komisi Remaja GK Anugerah Tulungagung mengadakan basar yang akan diadakan di lantai 1. Usai ibadah ini Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam basar Komisi Remaja dalam rangka mendukung dana untuk kegiatan Bible Camp yang akan diadakan pada bulan Juli 2024. Berikutnya berita duka telah berpulang di rumah Bapa di surga pada hari Rabu 5 Juni 2024 sekitar pukul 02.30, yaitu Ibu Ko Chin Wai atau Ibu Erlawati, emak dari saudari Christabel dalam usia 86 tahun dan jenazah telah dimakamkan pada Sabtu 8 Juni 2024 di Bulu. Segenap jemaat GK Anugerah Tulungagung menyampaikan turut berbela sungkawa. Untuk persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, persekutuan komisi pria, persekutuan komisi remaja, dan ibadah sekolah minggu berlangsung sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Selamat berbahagia untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Ibu Eka Yuniar, Bapak Lao Cibing, kemudian ada Ibu Li Lianghua, Bapak Yasyaro Sindrato, Bapak Ibu Sunarseh atau Ibu Kantun. Juga ada Saudara Christian Teddy Gunawan, Ibu Adelia Sari, Ibu Jenny
Jenny Giarto, putrinya Pak Giarto. Juga ada Bapak Lim Wan Yen. Adakah nama-nama ini hadir di pagi hari ini? Mohon bangkit berdiri. Pak Wan Yen, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian warta dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja. Bagi yang bertugas, dipersilahkan kita iringi dengan pujian Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, di mana pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu semua boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, kami juga pagi hari ini mengucap syukur kepadamu, kami boleh memberikan persembahan Tuhan yang asalnya dari Engkau. Tolong ya Tuhan, terimalah persembahan ini Tuhan, untuk meluaskan, melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang sudah memberi, maupun yang belum bisa memberi Tuhan.
Engkau berkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan dari surga. Dan juga Tuhan untuk para pengelola keuangan ini, Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat dalam mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa seruan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan telah menolong dan memberkati dalam ibadah dan pelayanan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kami kembalikan seluruh apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bisa melayani hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan iman bagi kami, dan lewat berbagai pergumulan itu Tuhan terus membawa kami untuk kami boleh semakin mengenal pribadi Yesus Kristus dalam hidup kami, dan kami boleh semakin paham dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mereka mengalami berbagai kelemahan secara fisik, mereka yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Mohon Tuhan tetap memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan biarlah lewat apa yang dialami, sungguh-sungguh mereka boleh mengalami dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penyembuh dalam hidup mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh semakin percaya kepadamu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bagi mereka yang sedang dihimpit dengan berbagai kesulitan dalam hidup mereka, dalam berbagai bidang. Mohon Tuhan berkasih karunia dan memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha saudara, diberkatilah dimanapun saudara tinggal dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, dan Tuhan akan menjadikan saudara sebagai umat-Nya yang kudus, sehingga melalui hidup saudara, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan dan diberitakan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal memberkati dan melimpah kepada saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.